Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyar muslimin, jamaah salat isya yang sekaligus kita akan sambung dengan salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di kesempatan yang barokah, hujan tengah melingkupi lingkungan kita tidak terhalangi untuk hadir di masjid yang mabruk ini. Tetap semangat untuk menjalankan ibadah. Tadi kita tuntas usai untuk kali ini dan kesekian hari melaksanakan ibadah puasa, dan malam ini kita tengah untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan bentuk amal soleh yang kita lakukan senantiasa ditulis, dicatat, dijadikan oleh Allah sebagai amalan yang termulia di hadapannya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin sampaikan tentang permasalahan kehidupan ini. Setiap orang memiliki problematika masing-masing. Apa penyebab problematika? Apa penyebab seorang itu punya masalah? Tidak lain adalah dosa. Semua orang kadang menyadari dan kadang juga mereka belum menyadari bahwa permasalahan lingkungan keluarga yang ada pada benak kita itu kadang kita menyalahkan orang lain. Tapi ternyata justru itu disebabkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita berbuat. Makanya Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Da'wah ada 4 penyebab yang mengakibatkan orang itu tertimpa sesuatu disebabkan dosa yang telah orang itu lakukan. Yang pertama adalah menutupi kecerdasan, hati nurani menjadi tidak berfungsi dan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran, kemampuan, ingatan seseorang kadang lupa seketika, kadang kacau ingatannya. Apa penyebabnya? Tidak lain adalah maksiat. Maka sampai Imam Syafi'i, seorang imam madhab yang usia 7 tahun hafid Quran, usia 10 tahun hafid kitab Muwatta Imam Malik, usia 15 tahun sampai mampu mengeluarkan fatwa. Pernah satu waktu sampai ingatannya kacau. Apa penyebabnya? Hal ini beliau adukan kepada gurunya, syakautu ila waki. Aku adukan hal ini kepada syekhku, guruku yaitu Imam Waqi. Apa permasalahannya? Su'a khifdi, tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Syekh Imam Waqi menyampaikan kepadaku agar meninggalkan perkara maksiat. Lalu beliau pun juga menghabarkan wa akhbarani annal ilma, sesungguhnya ilmu
itu adalah nurun, cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu la yahdi lil asi, tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita harus menyadari, kadang hafalan kita, ingatan yang banyak lupa. Kadang hati nurani kita, masya Allah, akhlak tidak terjaga. Sama orang tua berani, kata-kata kita tidak sopan, perilaku kita pun juga demikian, tidak bisa terkontrol. Apa penyebabnya? Di balik itu ada dosa yang kita tidak menyadari telah melakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, mendatangkan ketakutan dan juga rasa kegelisahan. Seorang pendosa pasti punya rasa takut dan rasa gelisah. Seorang pencuri, kenapa? Ketika ngambil barang milik orang lain, mereka terburu-buru, takut ketahuan. Kalaupun toh saat itu tidak ketahuan, barang disimpan, tapi rasa gelisah dan rasa takut itu menyeliputinya. Karena hati naluri manusia tidak bohong, dan Allah menciptakan yang demikian. Pada dasarnya jiwa manusia bersih, tapi ketika dikotori, rasa takut Allah tancapkan kepada hati setiap hamba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Jarjani berkata, "Faziyadatul khauf min kasratil dzunub." Tambahnya rasa takut itu gara-gara banyaknya seorang melakukan dosa. Khawatir hidupnya akan turun. Kekayaan telah menyeliputinya, kenyamanan dalam kehidupannya. Tapi rasa khawatir itu kok masih muncul. Apa sebab kekayaan itu? Bisa jadi hasil dari kekayaan itu adalah barang yang haram, barang yang tidak halal. Sehingga terselimuti rasa takut nanti itu kami jatuh miskin. Karena hasilnya tidak benar. Kalau hasilnya benar, yakinlah hal itu Allah tidak memberikan rasa takut kepada seorang hamba. Karena petunjuk Allah itu diberikan kepada hamba yang jujur dan hamba Allah yang benar-benar mengikuti petunjuknya. Ini yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, dosa menjadi penghalang seorang itu mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ini jualan, saya ini kerja, kok tambah rugi? Modal banyak tidak akan kembali. Kerja di sana sini tidak akan diterima. Hidup bermasyarakat banyak orang membenci. Apa sebab? Mungkin dosa yang telah menyelimuti kita, kita tidak sadar. Apa sebab keluarga kita tidak tenang? Suami istri selalu cekcok, anak selalu ramai, anak dibentuk menjadi anak yang soleh. Justru sebaliknya, kecerdasan anak tidak mampu, kemampuan anak ketika menangkap pelajaran tidak ia dapati. Apa sebabnya? Bisa jadi dari orang tuanya. Ya, dari orang tuanya. Apa penghalangnya? Ini tidak lancarnya rezeki gara-gara tidak sadari orang itu melakukan dosa. Dosa apa yang telah aku lakukan kok hidupku seperti ini? Sehingga rezeki pun juga tidak akan lancar. Ini harus kita sadari. Problem permasalahan yang ketiga, penyebabnya adalah akan mengakibatkan rezeki seorang akan terhalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, inna rajula sesungguhnya seorang itu la yahrumu rizqa bidzambi musibuhu bidzambi yusibuhu. Seseorang itu gara-gara terhalang rezekinya dengan sebab dosa yang telah orang itu lakukan dengan tidak sadar.
Ya, ini. Sehingga orang cerdas adalah mandanah nafsahu, orang yang selalu mengoreksi terhadap dirinya, mengorek-ngorek jiwanya, sekian hari, sekian waktu, adakah dosa yang aku lakukan sehingga penyebab rezekiku, sehingga penyebab segala sesuatu yang aku lakukan tidak akan lancar. Ya. Ini sebab ketika, dan sebab yang terakhir adalah mempercepat datangnya siksa ataupun azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama salaf mengatakan, "Ma nazalal bala illa bidzambin." Bala tidak akan hadir, tidak akan datang melainkan dosa. Wa ma rafa illa bitaubatin. Dan bala itu tidak diangkat oleh Allah kecuali dengan tobat. Sehingga dosa yang telah kita lakukan, sadar ataupun tidak, kita pun juga harus mengakui. Kita pun juga harus memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, musibah kecil ataupun berat insya Allah tidak akan menyelimuti kita. Dengan demikian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang kita lakukan tidak harus mesti menimpah terhadap pelakunya, tapi bisa jadi menimpah kepada keturunannya, keluarganya. Dulu abinya mendapatkan rezeki sekian banyak tapi tidak halal, sehingga hidupnya nyaman, hidupnya mewah, hidupnya bermegah. Tapi nanti tunggu, cepat ataupun lambat, musibah itu nanti akan menimpah kepada anak keturunannya, karena suapan anak itu dihasilkan dari barang yang haram. Oleh karena itu jamaah, mudah-mudahan sekelumit untuk menjaga terhadap diri kita, mensterilkan diri kita agar jangan sampai dosa-dosa itu kita lakukan, dan kita banyak melakukan kebaikan, sehingga ittaqillah haitsuma kunta wa adbis sayyi'at al hasanat. Takutlah kepada Allah ketika Anda melakukan dosa, segera tutupi dengan kebaikan, maka insya Allah dengan kebaikan itu akan menghapus segala kesalahan. Insya Allah hidup kita aman, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah ketika melingkupi dengan keluarga itu, sehingga tentram, tidak ada musibah-musibah yang besar menimpa terhadap diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, kiranya itu sekelumit kultum kuliah singkat pada malam ini kami akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.